Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang prosedur analisis getaran bersama saya Berli Paripurna Kamil. Prosedur analisis pada sebuah sistem getaran dapat kita bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah pemodelan matematika, di mana di bagian pemodelan matematika ini kita menggambarkan semua aspek penting dari sebuah sistem getaran. Di sini yang perlu dipertimbangkan adalah model harus cukup detail untuk mewakili fenomena secara umum, namun juga sekaligus tidak boleh terlalu rumit. Model dapat berupa model getaran linier ataupun juga non-linier, tergantung dari sifat dari komponen-komponen atau elemen-elemen getarannya. Kemudian tahapan kedua itu adalah kita melakukan formulasi persamaan gerak. Nah, dari sini kita menurunkan persamaan yang kita dapatkan dari pemodelan matematika tadi, biasanya dalam bentuk persamaan diferensial biasa atau PDB untuk sistem yang bersifat diskrit. Sedangkan persamaannya akan berupa persamaan diferensial parsial itu ketika sistemnya berupa sistem kontinu. Jika kita telah selesai melakukan formulasi persamaan gerak, maka kita berpindah ke tahapan selanjutnya, yaitu mencari solusi dari persamaan gerak tersebut. Nah, di tahapan ini, inti yang kita lakukan adalah kita mencari solusi dari fungsi yang memenuhi persamaan diferensial yang telah kita definisikan pada tahapan sebelumnya. Berarti solusinya bisa berupa solusi dari persamaan diferensial biasa atau juga bisa berupa solusi dari persamaan diferensial parsial. Nah, bagian terakhir dan yang tidak kalah pentingnya atau bahkan bisa merupakan hal yang paling penting dari seluruh tahapan ini adalah menginterpretasi atau menerjemahkan secara fisis solusi matematika yang kita dapatkan dari tahapan sebelumnya. Nah, interpretasi ini membutuhkan pemahaman tentang hubungan fisis antara satu elemen dengan elemen getaran yang lainnya. Contoh pemodelan dapat kita lihat di sini. Contohnya adalah sebuah pengendara sepeda motor. Kita ingin mengetahui bagaimana respon getaran pada sistem seperti ini. Nah, tentu saja kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana terlebih dahulu. Hal yang paling sederhana yang bisa kita buat dengan menggunakan semua elemen-elemen getaran adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, yaitu kita melibatkan satu buah massa, satu buah kekakuan, dan satu buah redaman. Nah, di sini semua massa yang terlibat pada sistem pengendara sepeda motor ini kita kumpulkan di satu titik yang kita sebut sebagai massa ekuivalen. Dan semua kekakuannya juga kita kumpulkan di satu titik, kita sebut dengan K ekuivalen atau kekakuan ekuivalen. Dan demikian juga untuk redamannya kita kumpulkan menjadi satu, yaitu redaman ekuivalen. Kekakuan ekuivalen itu bisa terdiri dari kekakuan ban, kekakuan suspensi, dan kekakuan dari pengendaranya itu sendiri. Sedangkan konstanta redaman itu bisa meliputi redaman dari suspensi dan juga redaman dari pengendara. Sedangkan massa ekuivalen itu bisa terdiri dari massa roda, kemudian frame atau kerangka, sasis, dan juga pengendara. Tentu saja sistem seperti ini sederhana namun tidak bisa mewakili secara representatif dari kondisi realnya. Oleh karena itu, kekurangan yang kita terima karena pemodelan yang sangat sederhana ini itu bisa kita tingkatkan akurasinya dengan memperbaiki sistem yang pertama ini. Cara memperbaikinya adalah misal dengan memisahkan massa roda depan dan belakang, memisahkan kekakuan suspensi dan kekakuan ban. Maka model matematikanya itu akan berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi di sini adalah massa untuk roda depan, sedangkan ini adalah untuk massa roda belakang. Yang ini adalah massa roda depan dan ini massa roda belakang, sedangkan ini adalah kekakuan roda depan dan ini adalah kekakuan roda belakang. Demikian juga sistem suspensinya kita pisah menjadi dua, sistem suspensi depan dan sistem suspensi belakang.
Nah, di sini tentu saja responnya nanti akan lebih realistis dibandingkan dengan model kita yang pertama. Namun demikian, keuntungan yang kita dapatkan itu tentu saja ada trade off-nya, yaitu tingkat kerumitan dari matematikanya juga akan bertambah. Yang pertama tadi ini itu adalah sistem dengan 1 derajat kebebasan, sedangkan yang ini adalah sistem dengan lebih dari 1 derajat kebebasan. Dan jika kita masih ingin memperbaikinya, maka bisa kita perbaiki lagi dengan cara seperti ini. Jadi kita pisahkan antara kekakuan pengendara dan kekakuan sepeda motornya. Di sini jumlah kekakuannya, jumlah derajat kebebasannya itu juga akan bertambah. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kita bisa memulai pemodelan dari mulai yang paling sederhana, kemudian kita tingkatkan ke modeling yang lebih baik, tentu saja dengan kompensasi kerumitan dari matematika akan bertambah. Baik, sekarang kita berpindah kepada elemen pegas. Jadi elemen pegas itu pada umumnya adalah jenis sambungan mekanik yang kita asumsikan tidak mempunyai massa dan redaman, dapat dinyatakan secara matematika jika dia adalah merupakan pegas linear itu sebagai berikut, F sama dengan Kx. Jadi ini adalah persamaan untuk pegas yang bersifat linear. Sedangkan energi yang dipunyai oleh sebuah pegas itu bisa kita nyatakan sebagai U sama dengan setengah Kx kuadrat. Nah, di sini yang perlu diingat adalah pegas itu adalah tidak hanya berupa pair saja dalam realitanya, tapi semua benda elastis seperti kabel, batang, balok, dan poros atau plat bahkan itu dapat dianggap sebagai sebuah elemen pegas selama dia mempunyai kekakuan. Kemudian untuk pegas itu kita bisa hitung konstanta pegas elemen elastisnya. Jadi misal kita punya balok cantilever seperti ini, kita bisa nyatakan balok ini sebagai elemen pegas dengan kita mendefinisikan berapa besar kekakuannya. Dari mekanika kekuatan material kita bisa tahu bahwa harga delta pertambahan panjang itu adalah FL dibagi AE. Di mana kita tahu FL dibagi AE ini berasal dari sigma dibagi E, di mana E itu adalah regangan, yaitu perubahan panjang dibagi panjang awal, sedangkan sigma itu adalah tegangan, gaya dibagi luas penampang. Dengan menggabungkan 3 persamaan ini, maka kita bisa hitung harga K itu sama dengan AE dibagi L. Jadi di sini kita sudah bisa mendefinisikan bahwa elemen balok seperti ini juga bisa kita anggap sebagai sebuah elemen pegas dengan harga kekakuan sama dengan K sama dengan AE dibagi L. Bagaimana kalau kita ingin mengkombinasikan pegas? Nah, kombinasi pegas itu bisa kita bedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah pegas yang bersifat paralel. Paralel adalah kombinasinya seperti ini, konfigurasinya adalah seperti yang ada di gambar ini. Misal pegas pertama kekakuannya K1 dan pegas kedua kekakuannya K2, maka kita bisa hitung kekakuan ekivalennya itu adalah K1 ditambah K2. Tentu saja kalau jumlah pegasnya lebih dari 2, maka kekakuan ekivalen itu bisa kita analogikan menjadi K1 ditambah K2 ditambah K seterusnya sampai Kn. Nah, di sini kita bisa mewakilkan sedemikian banyak pegas yang tersusun secara paralel dengan hanya menggunakan satu pegas yang kita hitung atau kita ukur kekakuannya dengan K ekivalen. Sedangkan kalau pegas itu disusun secara seri, maka pegas itu kekakuan ekivalennya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. 1 dibagi K ekivalen itu akan sama dengan 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2. Nah, tentu saja kalau jumlah pegasnya lebih dari 2, itu kita juga bisa analogikan rumusnya menjadi 1 dibagi K ekivalen sama dengan 1 dibagi K1 ditambah 1 dibagi K2 dan seterusnya sampai 1 dibagi Kn. Nah, di sini penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasi apakah kombinasi atau konfigurasi pegas itu bersifat paralel atau bersifat seri. Karena dapat kita lihat dari penjelasan ini, K ekivalen yang kita hitung itu akan berbeda persamaannya atau rumusnya antara pegas paralel dan pegas yang disusun secara seri. Demikian para mahasiswa sekalian, pertemuan kita pada kesempatan ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih, kita bertemu lagi pada tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.